Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fakultas Farmasi Universitas Airlangga bersama saya, Putri Antika Yusniasari, Duta Fakultas Farmasi Universitas Airlangga 2022 sebagai host pada episode kali ini. Hari ini kita akan mengenal lebih jauh Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dan tentunya podcast kali ini sangat spesial dan ditunggu-tunggu oleh para calon kesatria Airlangga dalam rangka acara Airlangga Education Expo 2023. Berbicara mengenai Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, tentunya sudah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Ya, benar sekali, Fakultas Farmasi Universitas Airlangga ini merupakan salah satu fakultas farmasi terbaik di Indonesia. Fakultas Farmasi Universitas Airlangga telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKes, terakreditasi internasional ASIN, dan tersertifikasi ASEAN University Network. Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tentunya hadir untuk menghasilkan lulusan berkompetensi unggul di bidang pharmaceutical care yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Nah, ngomong-ngomong masalah Universitas Airlangga sendiri memiliki 3 kampus utama di Surabaya, yaitu ada kampus A, kampus B, dan kampus C. Selain itu ada kampus di luar Surabaya, yakni ada di Lamongan, Gresik, dan juga Banyuwangi. Fakultas Farmasi Universitas Airlangga sendiri terletak di kampus C, daerah Mulyorejo, di mana pusat pembelajaran ada di Gedung Nanizar Zaman Yunus yang terdiri dari 10 lantai dengan kurang lebih 15 laboratorium yang dilengkapi oleh peralatan laboratorium yang sudah sangat lengkap dan canggih, siap digunakan belajar untuk para mahasiswa. Nah, pada hari ini kita akan mengenal lebih dekat Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Tentunya saya tidak akan sendiri. Di sini saya ditemani oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Bapak Profesor Junaidi Khotib, Sarjana Sains Magister Kesehatan, Dr. of Filosofi. Selamat datang, Prof. Jun. Ya, selamat siang Mbak Putri dan juga calon kesatria Airlangga. Baik, dan ada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Kak Geri Yahya Suryanto. Selamat siang, Kak Geri. Selamat siang juga, Putri. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya yakin teman-teman di luar sana, para calon kesatria Airlangga juga sudah sangat penasaran nih dengan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Karena Fakultas Farmasi Universitas Airlangga ini selalu memiliki peringkat dengan ketertatan tertinggi dan juga selalu menjadi peminat terbanyak setiap tahunnya, Prof. Nah, berkaitan dengan hal ini, Prof, tentunya banyak nih yang penasaran kenapa sih kok harus memilih farmasi dan kenapa di Universitas Airlangga? Ya, baik ya. Jadi tentu informasi ini akan sangat baik dan berguna bagi calon kesatria Airlangga untuk bisa mengetahui Fakultas Farmasi Universitas Airlangga ini dengan sangat baik. Kalau kita lihat memang prinsip yang dikembangkan di dalam Fakultas Farmasi itu adalah bahwa asas kebermanfaatan dari suatu institusi. Kita tahu bahwa suatu institusi itu keberadaannya akan diakui oleh masyarakat ketika memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, Fakultas Farmasi saat ini kalau kita lihat menjadi salah satu perguruan tinggi farmasi terbaik yang ada di Indonesia. Selain itu, Fakultas Farmasi ini memang seperti disampaikan di awal sudah terakreditasi unggul oleh LAMPTKes, ya, baik pada pendidikan S1 maupun juga
profesi, serta jenjang pendidikan yang lain. Ada 5 program studi yang ada di Fakultas Farmasi. Kemudian Fakultas Farmasi ini juga sudah menerapkan budaya mutu. Sejak tahun 2008 kita sudah tersertifikasi ISO. Kalau dulu ISO 9001, saat ini saya rasa 21001 untuk pendidikan. Kemudian juga secara internasional, pengakuan secara global, Fakultas Farmasi ini sudah terakreditasi internasional oleh ASIN dan juga sertifikasi AUN, Asia University Network. Sehingga pengakuan pada kredit unit ataupun satuan kredit semester itu akan diakui oleh negara-negara yang sudah tersertifikasi dan terakreditasi pada lembaga yang sama. Tentu ini menjadi suatu kekuatan yang besar dan menjadi daya tarik untuk calon satria muda bergabung di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Lanjut Prof, untuk bagaimana pengembangan dari Fakultas Farmasi itu sendiri? Ya, baik. Nah, tentu pengembangan ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Bersama-sama dengan stakeholder, mitra kita di dalam membangun jejaring, dan juga tentu saja para calon kesatria Airlangga. Dan mahasiswa yang ada di Fakultas Farmasi UNER, kontribusinya sungguh luar biasa di dalam membangun Fakultas Farmasi ini. Tentu rancangan telah dibuat bagaimana target ataupun juga rancangan pengembangan Fakultas Farmasi ini ke depan. Tentu yang pertama adalah pada pengakuan secara global. Karena negara sudah borderless dalam kaitannya dengan edukasi dan teknologi. Maka pendidikan yang ada di tempat kita harus mendapatkan pengakuan pada negara ataupun universitas lain. Dengan demikian target kita bahwa Fakultas Farmasi ini harus menjadi bagian dalam 300 besar perguruan tinggi yang ada di dunia. Ya, tentu ini hal yang memang kita harus perjuangkan. Secara nasional kita harus menjadi yang terbaik di Indonesia. Ya. Kemudian kalau kita lihat ada 2 aspek dalam pengembangan keilmuan kefarmasian, yaitu pada pharmaceutical sciences, di mana Fakultas Farmasi ini harus menjadi hub untuk pharmaceutical industry. Ya. Di industri tidak perlu mereka punya laboratorium pengujian dan lain sebagainya. Laboratorium pengujian dan pengembangan tentu ada pada akademia, ada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Demikian juga dengan clinical farmasi, ya, mereka bisa berpraktek dan setiap permasalahan bisa diselesaikan bersama-sama di Fakultas Farmasi ini. Makanya kita harus membangun hub untuk clinical farmasi ini. 2 hub ini yang menjembatani antara akademia dengan seluruh pengguna ataupun stakeholder. Dengan demikian asas kebermanfaatan bisa dirasakan oleh masyarakat semua, baik secara nasional maupun global. Nah, selanjutnya nih Prof, ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh para calon kesatria Airlangga. Bagaimana sih Prof mengenai lulusan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga nantinya? Ketika mereka setelah menyelesaikan studinya, ya, mereka juga tersebar pada berbagai bagian dari negeri ini dan juga pada negara lain, ya. Seperti ini densitas ataupun juga penyebaran dari lulusan Fakultas Farmasi UNER di berbagai negara. Ini menunjukkan bahwa mereka itu bisa berkompetisi dengan baik, mereka bisa beradaptasi dengan kondisi yang berbeda untuk menerapkan keilmuan. Dengan demikian kalau kita lihat, inilah kesiapan dan juga hasil yang memang kita bisa berikan kepada seluruh kesatria Airlangga yang belajar di Fakultas Farmasi. Ini saya rasa banyak. Misalnya saja sekarang ini kalau kita lihat
ada lulusan dari Fakultas Farmasi UNER itu yang menjadi a woman entrepreneur di Denmark misalnya. Ya, itu menjadi 20 woman entrepreneur yang ada di negara itu. Tentu ini bukan capaian yang biasa, ini adalah luar biasa. Nah, Prof, ketika saya masih di SMA nih, mungkin saya juga berada di posisi mereka. Saya sangat ingin tahu nih prospek kerja ketika saya nantinya menjadi seorang farmasi dan apoteker. Prospek kerjanya tuh apa saja, Prof? Dan apakah sebagai seorang farmasi dan apoteker ini saya bisa berkontribusi pada negara? Ya. Tentu saja ini peluang untuk memberikan kontribusi pada negeri ini akan sangat besar. Ya, profesi apoteker ada dua sisi yang memang harus memberikan dampak pada negeri ini. Yang pertama yaitu pada bagaimana farmasi ini mampu untuk mensupport dan juga menghasilkan suatu produk kefarmasian, obat, alat kesehatan yang aman dan bermutu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu dari sisi pelayanan. Bagaimana farmasi ini mampu memberikan jaminan keamanan dan efektivitasnya terkait dengan produk-produk kefarmasian, obat, alat kesehatan, dan juga perbekalan farmasi lain itu memberikan outcome yang sangat baik ketika digunakan di dalam terapi. Maka pada dua sisi itu ini sangat diharapkan. Dari sisi produk kefarmasian tentu diharapkan kita akan mampu untuk memberikan jaminan terkait dengan kemandirian untuk perbekalan farmasi dalam mendukung upaya-upaya kesehatan yang ketahanan dalam negeri ini harus kita tingkatkan. Dilihat dari dua aspek itu, maka pekerjaan dari farmasi ataupun juga apoteker sangat terbuka luas. Mulai dari industri farmasi, industri makanan, minuman, saya rasa kosmetika sekarang ya luar biasa. Industri kosmetika sangat berkembang di Indonesia dan tentu penggunanya sangat besar. Ya. Kemudian juga selain itu adalah industri untuk perbekalan kefarmasian. Ya, di layanan rumah sakit, ya, puskesmas, kemudian juga distribusi dan retail kefarmasian, perapotikan, ini juga sangat membutuhkan peran dari farmasi, apoteker. Dengan demikian sangat terbuka luas untuk bekerja. Sehingga jangan khawatir ketika memang sudah menjadi mahasiswa Fakultas Farmasi UNER ataupun nanti calon Ksatria Airlangga, jangan ragu untuk masuk di Fakultas Farmasi UNER. Buktinya sekarang ini relevansi dan juga kompetensi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga sangat tinggi. Melebihi dari golden standard yang memang ditetapkan oleh kementerian. Hampir 95% mahasiswa lulusan kita masa tunggunya tidak lebih dari 3 bulan untuk bekerja, termasuk entrepreneur yang memang sangat dikuatkan, ya. Dan kalau kita lihat salary yang mereka dapatkan itu minimum 1,5 dari UMK ataupun juga UMR. Ya, dengan demikian sangat layak ketika memang lulusan farmasi untuk bisa berkontribusi. Itu ya. Dan selanjutnya saya akan beralih ke Kak Geri. Jadi Kak Geri ini merupakan mahasiswa angkatan 2020 yang saat ini sedang menempuh semester 6 program S1 Farmasi sekaligus sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Oke Kak Geri, saya ingin mengajukan pertanyaan nih untuk Kak Geri. Jadi bagaimana sih Kak Geri pengembangan karakter dan juga prestasi sebagai mahasiswa yang ada di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga ini? Baik, terima kasih Kak Putri atas pertanyaannya. Jadi terkait pengembangan karakter di Fakultas Farmasi sendiri, mulai dari mahasiswa baru kita sudah disiapkan, kita sudah dibekali dengan berbagai macam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di awal mahasiswa baru yang dinamakan aspirin, dan
hal tersebut merupakan langkah awal bagi mahasiswa baru untuk dikenalkan terkait pengembangan karakter yang sesuai dengan universitas kita, excellent with morality, kemudian mengenalkan mahasiswa baru tentang nilai-nilai sebagai seorang farmasis gitu. Dan hal tersebut akan membantu mahasiswa untuk semakin excellent with morality, dan tentunya akan kita nggak hanya membentuk farmasi yang hanya unggul di akademis, tapi kita juga bisa membentuk seorang farmasis yang unggul secara karakter begitu. Kemudian terkait pengembangan prestasi, tentunya di fakultas kita sangat mendukung terkait keaktifan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam berbagai macam perlombaan maupun kompetisi. Dan kita nggak hanya kuliah praktikum saja, tapi kita juga diturut aktif dalam berbagai macam kompetisi dan juga perlombaan. Dan juga terdapat banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dapat diikuti oleh mahasiswa yang nantinya dapat membekali harapannya nanti untuk mahasiswa mengikuti perlombaan maupun kompetisi. Nah, berbicara mengenai kegiatan yang sudah ada, tentunya ada nih program yang sudah tidak asing lagi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga sendiri nih Kak, sebagai seorang mahasiswa farmasi, apakah kita mendapatkan kesempatan Kak untuk mengikuti program MBKM ini? Baik, mungkin dari teman-teman calon Ksatria Airlangga ini sudah banyak tahu ya, atau mungkin pernah mendengar terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan program dari pemerintah. Nah, ini fakultas kita sangat membuka kesempatan yang besar bagi kita sebagai mahasiswa fakultas farmasi untuk berpartisipasi juga dalam program tersebut. Dan terbukti banyak dari mahasiswa kita yang mengikuti seperti program Magang Merdeka, kemudian pertukaran mahasiswa, kemudian KMMI, dan juga yang paling bergengsi kemarin sudah pernah mengikuti IISMA di London, begitu kan merupakan sangat membanggakan begitu bagi Fakultas Farmasi. Dan juga banyak dari kakak tingkat maupun alumni yang sudah pernah melaksanakan kegiatan MBKM tersebut, mulai dari magang bersertifikat, kemudian bisa belajar di fakultas lain ataupun di kampus lain, bahkan juga student mobility seperti IISMA. Dan juga untuk kalian calon Ksatria Airlangga, kalian juga memiliki kesempatan yang besar pula apabila kalian bergabung di fakultas kami untuk mengikuti berbagai macam program MBKM yang ada, begitu Kak Putri. Teman-teman para calon Ksatria Airlangga pasti bertanya-tanya, apakah di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga sendiri kita bisa melakukan student exchange ke luar negeri, Kak? Fakultas kita sangat mendukung sekali untuk mahasiswanya mengambil kesempatan tersebut untuk kita belajar atau studi di kampus lain atau bahkan di kampus yang bukan di Indonesia begitu. Dan hal tersebut sangat didukung oleh fakultas, dan banyak dari kakak-kakak tingkat kita yang sudah pernah melaksanakan student exchange seperti di Turki, kemudian ada di Mesir, dan juga ada di Malaysia, bahkan yang kemarin ikut IISMA itu bahkan di London. Dan sangat membanggakan sekali untuk kita ya, apalagi bisa mengikuti atau melaksanakan studi di luar negeri. Dan jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin berminat untuk mengikuti studi di luar negeri, karena fakultas pasti akan sangat mendukung kalian untuk kalian mobility ke luar negeri begitu. Baik, nah mungkin ini yang terakhir, ada pesan dari Prof Jun untuk para calon Ksatria Airlangga khususnya yang ingin masuk di Fakultas Farmasi. Baik ya, saya rasa apa yang kita diskusikan pada siang hari ini tentu ini menjadi bekal bagi calon Ksatria Airlangga yang akan masuk di Fakultas Farmasi, sehingga mereka bisa memilih program studi yang tepat untuk masa depannya. Tentu Fakultas Farmasi ini memberikan keyakinan untuk menghadirkan masa depan pada calon Ksatria Airlangga. Ingat, hanya di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga masa depan saudara ada. Terima kasih Prof Jun. Selanjutnya dari Kak Geri. Oke, baik, mungkin untuk calon Ksatria Airlangga nantinya kalian jangan ragu, jangan bimbang. Fakultas Farmasi Universitas Airlangga ini merupakan fakultas yang tepat untuk kalian mengembangkan diri kalian dan juga mengeksplor banyak kegiatan yang ada di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga ini. Dan tentunya di fakultas ini kalian boleh
semakin hari semakin baik gitu. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Prof. Jun dan terima kasih Kak Geri karena sudah menemani saya pada episode kali ini. Bagaimana nih teman-teman para calon Ksatria Airlangga? Semoga episode kali ini dapat menjawab rasa penasaran teman-teman mengenai Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Saya Putri Antika Yusniasari pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan untuk kalian para calon Ksatria Airlangga, kami tunggu di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Salam hebat, excellent with morality.